dalam doa kita membawa orang kepada Tuhan. Dalam penginjilan kita membawa Injil atau Tuhan kepada orang. Halo teman-teman, selamat datang di podcast STT Sampel Bandung. Perkenalkan, saya Sonia Lestari sebagai moderator yang akan memandu podcast sampai akhir. Pada podcast kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Donald Siwabesi. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai konseling sebagai alat penginjilan. Nah, aku mau tanya sama Bapak. Ya. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan konseling itu, Pak? Ya, baik, terima kasih Iya, Pak. Sonia. Jadi kalau kita mengartikan konseling itu ya, konseling itu kan sendiri dari kata konsel ya. Konsel itu yang artinya sebuah nasihat yang serius dan berhati-hati. Nah, kalau dari kata itu kita kemudian mengartikan secara luas apa itu konseling, maka bisa dikatakan konseling itu adalah sebuah upaya untuk memberikan pertolongan atau bimbingan kepada seseorang. Seseorang itu dalam hal ini biasa kita katakan sebagai konseli yang membutuhkan pertimbangan untuk mengatasi persoalannya. Jadi orang itu punya persoalan dan kita menolong dia, membimbing dia, ya, karena dia juga butuh pertimbangan untuk menyelesaikan persoalannya. Ya, begitu. Oke, baik, terima kasih, Pak. Jadi konseling itu kita yang sebagai seorang konselor itu membantu mereka ya dalam mereka menyelesaikan masalah mereka ya, Ya, Pak. betul sekali. Oke. Nah, kalau dalam suatu prosesnya itu dilakukan konseling itu kan pasti memiliki tujuan ya, Pak. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih tujuannya dilakukan konseling itu, Pak? Nah, ya, betul ya. Setiap konseling itu kan memiliki tujuan. Nah, kalau kita melihat tujuannya, maka konseling itu bertujuan untuk memberikan pertimbangan kepada orang yang di konseling itu, dalam hal ini konseli, supaya dia bisa memberikan atau mengambil keputusan yang bijaksana ya di tengah-tengah masalah atau untuk mengatasi masalahnya gitu. Oke. Jadi agar yang memiliki masalah itu dia lebih bijaksana ya, Pak, Lebih dalam bijaksana. menyelesaikan masalah yang dihadapinya ya, Pak. Betul. Oke. Iya. Nah, konseling itu kan, Pak, dilakukan oleh seorang konselor nih. Ya. Nah, sebagai Bapak sendiri kan sebagai seorang konselor Kristen. Ya. Nah, sebagai seorang konselor Kristen itu apa sih yang harus dilakukan, Pak? Ya, ini maksudnya prosesnya ya. Iya, Pak. Nah, tadi kalau kita melihat pada pengertian-pengertian itu ya, jadi ini ada orang yang bermasalah dengan masalahnya, terus dia butuh pertolongan, butuh bimbingan kita. Maka kita itu posisinya itu memberi pertimbangan, memberi pertolongan. Jadi kita dalam proses konseling itu harus mengajak dia untuk kemudian berdiskusi, ya, bertukar pikiran. Jadi harusnya timbal balik begitu ya, ada komunikasi timbal balik antara kita yang seorang konselor dengan orang yang kita konseling itu atau konseli, dan itu terjadi timbal balik, komunikasi timbal balik. Misalnya dia membukakan apa persoalan dia, lalu kita lihat, kita menolong dia, memberikan masukan, pertimbangan. Nah, itu harus seperti itu. Jadi dengan proses seperti itu, kita bukan menyelesaikan masalah dia, itu bukan tugas kita, tapi kita memberikan pertimbangan, masukan, sehingga nanti dialah yang mengambil keputusan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah itu dengan masukan-masukan yang kita sudah berikan. Dan harapannya dia menyelesaikan masalah itu dengan bijaksana, ya, begitu.
Jadi prosesnya ya harus ada komunikasi timbal balik, ya dia harus bicara terbuka, kita juga harus mendengar dan memberikan pertimbangan, ya masukan, nasihat, bagaimana sih dia bisa menyelesaikan itu. Baik, gitu. Iya Ya, Pak. Nah, Bapak sendiri kan sebagai konselor Kristen. ya. Nah, ada nggak sih peran dari konselor Kristen itu dalam konselingnya itu dalam penginjilan? Wah, ini menarik ya, tema yang menarik, konseling sebagai alat penginjilan. Nah, kalau kita bicara konseling sebagai alat penginjilan itu sangat-sangat memungkinkan ya. Kenapa? Karena lewat konseling itu kita bisa membawa orang untuk bertemu dengan Tuhan yang akan menolong dia menyelesaikan masalah. Nah, saya ingat tuh ada satu kata-kata bijak atau quotes yang bilang begini, dalam doa kita membawa orang kepada Tuhan. Dalam penginjilan kita membawa Injil atau Tuhan kepada orang. Jadi begini, ini menarik. Waktu kita menginjili, lalu waktu kita mengadakan konseling dan kita memadukannya dengan menginjili, berarti begini, kita itu di saat konseling itu kita langsung membawa orang itu untuk mengenal Tuhan atau mengetahui siapa yang kemudian akan menolong dia untuk mengatasi masalahnya, yaitu Tuhan. Jadi itu sangat baik sekali. Jadi bagi saya itu hal yang harus kita lakukan malah. Karena ini kita nggak punya kemampuan toh untuk menyelesaikan masalah orang. Tapi Tuhan itu mampu. Jadi kita bawa dia untuk dalam konseling itu melihat kepada Tuhan yang akan menolong dia menyelesaikan masalahnya. Nah, begitu. Oke, baik, menarik ya Pak. Nah, kita tadi kan sudah membahas ini Pak mengenai apa itu konseling, tujuan konseling, dan proses suatu konseling itu, terutama konseling itu yang dilakukan oleh seorang konselor Kristen. Ya. Nah, dan ternyata konseling ini juga memiliki peran dalam proses penginjilan itu juga. Nah, saya mau tanya sama Bapak ini, apakah mungkin untuk dapat menggabungkan konseling itu dengan penginjilan, Pak? Ya, baik. Pertanyaan yang sebelumnya tadi kan saya bilang itu hal yang baik ya untuk menggabungkan konseling Kristen itu dengan upaya penginjilan. Nah, apakah mungkin? Oh, mungkin sekali. Nah, kenapa saya katakan mungkin sekali? Karena begini, orang yang punya masalah itu, seseorang yang punya masalah, taruhlah orang punya masalah datang kepada Sonia, dan dia membutuhkan pertimbangan, masukan dari Sonia. Artinya apa? Dia dalam kondisi yang sudah siap untuk dengar apa yang menjadi pertimbangan, masukan dari Sonia. Nah, dalam kondisi yang terbuka seperti itu, wah memungkinkan sekali kalau kita kita juga menyertakan, memberitakan Injil, membawa dia untuk mengenal Tuhan, dalam hal ini Tuhan Yesus. Kan kalau kita lihat pemberitaan Injil itu sendiri kan berarti kita menceritakan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Nah, pada waktu kita memberitakan Tuhan Yesus, berbarengan saat kita mengkonseling orang itu, kita itu membawa dia untuk mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat atas hidupnya. Bahkan yang penting tuh begini, itu sangat memungkinkan karena Tuhan itu lah yang akan kemudian bersama dengan orang itu, ya, menyertai dia. Bahkan ketika kita sudah tidak bersama-sama ya, misalnya kan konseling itu kan terbatas waktunya toh. Tapi setelah kita mengkonseling dan kita menginjili, membawa orang itu bertemu atau mengenal Tuhan Yesus, waktu konseling sudah berakhir, kita percaya bahwa orang itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Yang kata Yesaya 9 itu ya, ayat 6, itu penasihat yang ajaib. Tuhan Yesus itu penasihat yang ajaib. Ya, seorang konselor yang ajaib lah begitu, yang akan bersama-sama dengan orang itu. Jadi menurut saya
sangat memungkinkan, dan itu harus sebagai seorang konselor Harus ya, Pak. Kristen untuk melakukan itu. Nah, Oke, gitu. baik. Nah, berarti yang harus kita ingat ya, sebagai kita seorang konselor Kristen, kita juga harus untuk memberitakan Injil itu Injil. tersebut ya, Pak. Oke, baik. Karena yang paling berperan dalam proses konseling itu yang lebih utama itu Tuhan ya, Pak. Betul. Jadi Tuhanlah yang kita perkenalkan kepada orang itu, yang akan menolong dia menyelesaikan masalahnya. Bahkan saat kita sudah tidak bersama-sama dengan dia sebagai seorang konselor. Dan itu memungkinkan karena tadi ya, dia sudah sangat siap untuk terima nasihat atau masukan kita. Tinggal bagaimana kita ceritakan Injil sekaligus menolong dia untuk melihat masalahnya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak, kepada Bapak Dora yang sudah menjadi narasumber dalam podcast kita pada hari ini. Baik. Nah, buat teman-teman di sini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kemudian share ke teman-temannya, agar yang lain juga dapat mengetahui bahwa konseling itu sangat berperan penting dalam proses penginjilan. Nah, podcast kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati.